Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kus, tegur Irfan sambil menepukkan telapak tangannya di bahuku. Apa yang telah terjadi, Kus? Ya Tuhan, apa dosa keluarga aku ini, Van? Jawabku dengan rasa sedih. Mendapati respon yang seperti itu, terlihat Irfan, Gio, dan Pak Pardi hanya bisa saling bertukar pandang dalam sebuah tanda tanya besar atas apa yang sebenarnya telah terjadi. Siapa sebenarnya yang telah meninggal, Kus? Tanya Irfan kembali dengan rasa penasaran dan berbalas dengan tatapan mata Gio yang memandang secara tajam ke arah wajahku. Yang meninggal adalah itu, jawabku dalam derai air mata yang sudah tidak bisa untuk bertahan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Tuhan, kamu yang sabar ya, Kus, ucap Gio di antara ekspresi kesedihan yang terpancar di wajah Irfan dan Pak Pardi. Apakah kalian yakin masih akan melanjutkan semuanya ini? Sebuah kalimat kekhawatiran yang terucap dari mulutku ini kini laksana sebuah sinyal peringatan dari alam bawah sadarku yang memberitahukan akan adanya sebuah potensi kejadian buruk yang akan mengiringi jejak langkah kami di dalam mencapai sebuah titik akhir dari sebuah proses perjalanan panjang untuk menyingkap sebuah bagian kecil dari luasnya hamparan misteri kehidupan yang ada di dunia ini. Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih masih di Fakta Sejarah. Kisah kali ini dari Metamorfosis 2015. Ini dia selengkapnya, Anak King di Fakta Sejarah. Maret tahun 1999 pukul 13:45. Tinin! Bunyi lengkingan keras klakson mobil yang terdengar dari sebuah mobil truk yang mencoba mendahului laju kendaraan yang tengah aku kendarai. Kini menyadarkan kekosongan pikiranku selepas aku menerima sebuah panggilan telepon yang mengabarkan akan adanya sebuah kabar berita kurang baik yang mungkin akan memberikan sebuah dampak buruk bagi kelangsungan perekonomian keluargaku. Astagfirullah, ujarku pelan seraya memperlambat laju kendaraan dan mempersilahkan agar truk yang mencoba mendahului aku tersebut bisa melewati mobil yang tengah aku kendarai ini secara mudah. Tapi kini bukannya mendapatkan respon yang baik atas kemudahan yang telah aku berikan tersebut. Nampak terlihat melalui kaca jendela truk yang terbuka, driver truk tersebut melontarkan makiannya atas kecerobohan aku yang telah mengendarai laju kendaraan di jalan raya dalam pikiran kosong. Sial, makiku dalam hati tanpa berusaha melontarkan makian tersebut ke arah sopir truk. Kini sejalan dengan laju truk yang mulai berjalan menjauh, aku pun memutuskan untuk menepikan kendaraan di sisi jalan. Semua itu aku lakukan semata-mata hanya untuk sekedar menarik nafas panjang dan menghilangkan kekosongan pikiran ini. Tapi kini, seberapapun aku berusaha menghilangkan semua kekosongan pikiran itu, bayanganku akan gambaran masa depan yang akan aku lalui setelah aku mendapatkan kabar berita tersebut kini seperti membuatku semakin terlena dalam sebuah khayalan akan adanya sebuah masa depan yang suram. Ya, sebuah khayalan akan masa depan yang suram itu kini hadir bersamaan dengan sebuah kabar berita yang mengabarkan bahwa kini Bapak sudah tidak lagi bekerja di salah satu perusahaan swasta ternama yang berlokasi di Jakarta Selatan. Brengsek, andai saja semua ini gak terjadi dan andai aja aku bisa membantu Bapak keluar dari masalah ini, hardikku dengan penuh kekesalan seraya memukulkan kepalan tangan ini ke arah setir mobil. Kini belum sempat aku berbuat lebih lanjut untuk menumpahkan semua kekesalan yang aku rasakan ini. Sebuah deringan panggilan telepon masuk nampak terdengar, dan hal ini jelas membuyarkan rasa kesal yang tengah aku rasakan. Kus, kamu gimana sih? Katanya janji ketemuan jam 2 di kampus, sampai sekarang kamu belum muncul-muncul juga. Dengan seketika suara teguran dari seorang pria yang terdengar dari seberang sana menyadarkan aku untuk mengarahkan pandangan mata ini ke arah jam tangan, dan terlihat bahwa jarum jam telah menunjukkan pukul 2:15.
Dan hal itu berarti menunjukkan bahwa aku telah telat selama 15 menit dari perjanjian awal aku untuk menjumpai dua orang sahabatku yang bernama Gio dan Irfan di kampus. Waduh Van, sorry, aku masih di jalan. Sebentar lagi aku akan sampai di kampus kok, ucapku seraya menghidupkan mesin mobil lalu menjalankannya di jalan raya. Raja sorry kamu Kus. Ya udah, kalau begitu aku tunggu kamu di kampus. Dan yang pasti gak pakai lama, gerutu Irfan yang bersambut terdengarnya suara tawa Gio. Hingga akhirnya sebelum Irfan kembali mengeluarkan gerutuannya lebih lanjut, aku pun segera memutuskan komunikasi dengan cara mematikan handphone dan menyimpannya ke dalam tas. Engkus Adiat, ya itulah nama lengkapku. Seorang pria Sunda yang terlahir 20 tahun yang lalu dari sebuah keluarga bahagia yang kini tinggal dan menetap di sebuah kawasan yang berada di Jakarta Selatan. Sudah hampir 15 tahun lamanya, aku dan keluarga mengarungi kehidupan yang keras di Jakarta. Keberadaan bapak sebagai seorang anak tunggal yang sudah tidak lagi mempunyai orang tua telah memantapkan keinginan bapak untuk mengadu nasib di Jakarta dengan bermodalkan hasil penjualan rumah peninggalan orang tuanya. Dan sepertinya keputusan yang telah bapak ambil tersebut adalah sebuah keputusan yang tepat. Hal ini ditandai dengan awal perpindahan kami ke Jakarta. Di tahun pertama perpindahan kami di Jakarta, Mamah kembali diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melahirkan seorang peri kecil nan cantik yang bernama Endah. Dan setelah kelahiran Endah tersebut, nasib baik seperti datang tiada hentinya menaungi keluarga kami. Selang 5 bulan setelah kelahiran Endah, bapak mendapatkan panggilan pekerjaan dari sebuah perusahaan kecil yang berada di kawasan Jakarta Timur. Dan sejalan dengan berjalannya waktu, karir pekerjaan bapak semakin bersinar. Hingga akhirnya, bapak mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan besar swasta yang berada di Jakarta Selatan. Dan di perusahaan tersebutlah bapak mendapatkan kedudukan yang bagus. Sebuah kedudukan di mana bapak akhirnya dapat menopang kehidupan keluarga ini dalam taraf hidup yang mapan. Tapi kini, semuanya itu hanyalah tinggal kenangan. Sebuah kabar berita yang aku dapatkan dari bapak yang mengabarkan bahwa bapak telah diberhentikan secara sepihak oleh pihak perusahaan karena suatu masalah yang pelik dan itu terhubung dengan persaingan dalam pekerjaan. Telah membuat semua pancaran kebahagiaan di dalam keluarga kami itu sirna dengan seketika. Ya Tuhan, apa salah dan dosa keluargaku ini hingga diberikan cobaan seperti ini? Gumamku sambil menghela nafas panjang. Seiring dengan laju mobil yang telah memasuki halaman kampus, nampak terlihat beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang kebetulan mengenal dan mengetahui kehadiranku. Terlihat melemparkan senyumnya ke arahku. "Woi Kus, udah ditunggu sama Gio dan Irfan tuh di aula," teriak seorang mahasiswa dengan lambaian tangannya ke arahku. Mendengar pemberitahuan tersebut, aku pun segera tersenyum dan membalas lambaian tangan mahasiswa tersebut. Hingga akhirnya terlihat mahasiswa tersebut mulai beranjak pergi menuju ke gerbang kampus. Akhirnya dapat juga parkiran, gumamku dengan perasaan lega. Hal ini ditengarai karena kesulitanku untuk mendapatkan tempat parkir yang kosong di halaman kampus ini. Dan kini setelah aku berhasil memarkirkan mobil dalam posisi yang sempurna, aku pun segera berlari menuju ke aula kampus, di mana Gio dan Irfan mungkin telah menungguku dengan berbagai macam gerutuannya. "Wah, akhirnya muncul juga nih si Raja Sorry," teriak Gio begitu melihat kehadiranku di aula kampus. Dan hal ini berbalas dengan ekspresi rasa kesal di wajah Irfan. "Parah kamu Kus, kalau karet sih dikiloin masih ada harganya. Lah ini tukang ngaret, sampai berkarung-karung juga gak bakal ada harganya," gerutu Irfan yang bersambut gelak tawa Gio. Kini begitu mendapatkan sambutan yang sepahit itu, aku pun segera menghempaskan tubuh ini di lantai dan mengambil posisi duduk di antara Gio dan Irfan yang telah duduk terlebih dahulu duduk di lantai aula. Hampir beberapa kali terlihat Irfan dan Gio kembali melontarkan candaannya atas keterlambatan aku ini. Tapi
Semuanya itu kembali berbalas dengan keterpakuanku yang hanya bisa terdiam dengan pandangan kosong. Kamu kenapa, Kus? Tanya Irfan begitu menyadari adanya perbedaan atas tingkah lakuku yang tidak seperti biasanya ini. Iya, Kus. Lu kenapa? Gue minta maaf deh kalau candaan gue tadi berlebihan, ujar Gio dengan menunjukkan raut penyesalannya. Melihat hal tersebut, aku hanya bisa tersenyum kecil tanpa bisa menyembunyikan ekspresi akan adanya beban berat yang tengah menggelayuti pikiranku saat ini. Van, Gi, aku lagi ada masalah, jawabku seraya menghela nafas panjang. Mendengar jawaban aku tersebut, nampak Gio dan Irfan saling bertukar pandang dalam benak tanya. Sepertinya kini mereka bisa menyadari kalau masalah yang sedang aku hadapi ini bukanlah sebuah masalah yang kecil yang bisa didiskusikan dengan gelak tawa. Kamu ada masalah apa sih, Kus? Sebaiknya kamu cerita. Siapa tahu aku dan Gio bisa membantu, ujar Irfan di antara keterdiamanku. Bapakku dipecat, jawabku dengan singkat. Tapi sesingkat-singkatnya jawaban tersebut kini telah membuat Irfan dan Gio sedikit terperangah. Melihat hal tersebut, aku pun segera menceritakan akan akar masalah yang menyebabkan bapakku dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Edan, aku benar-benar tidak menyangka, Kus, kalau masalah kamu seberat ini, ujar Irfan dengan menunjukkan rasa simpati atas masalahku tersebut. Tapi tenang aja, Van, aku yakin kok kalau bapak aku itu sebenarnya nggak bersalah. Ini hanyalah masalah persaingan pekerjaan yang gak sehat, ucapku yang berbalas anggukan kepala Gio dan Irfan. Percayalah, Kus, badai dalam keluarga kamu itu pasti akan berlalu dan bokapmu pasti akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Sebuah kalimat penyemangat yang terlontar dari mulut Gio kini mengiringi tepukan tangannya pada pundakku. Semoga aja, Gi, semoga badai ini gak terlalu lama memporak-porandakan kehidupan keluargaku. 7 bulan kini sudah berlalu dari perbincangan yang terjadi antara aku, Gio, dan Irfan. Kini perkataan Gio yang mengatakan bahwa badai pasti akan berlalu dari kehidupan keluargaku sepertinya perlahan mulai memudar. Entah mengapa kini aku merasakan kehidupan keluargaku ini seperti terjebak dalam sebuah pusaran badai yang tidak bertepi. Bagiku melalui kehidupan dalam rentang waktu 7 bulan itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini ditengarai karena ketidakberdayaan bapak untuk mendapatkan kembali sebuah pekerjaan yang baru. Sejujurnya sudah banyak bapak melayangkan surat lamaran ke beberapa perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Tapi entah mengapa, aku merasa seperti ada tembok besar yang selalu menghalangi setiap nasib baik yang akan menghampiri bapak. Hal ini jelas sangat berbeda sekali dengan waktu pertama kali bapak mendapatkan pekerjaan. Beberapa tawaran pekerjaan dengan posisi yang bagus seperti silih berganti menghampiri bapak. Kalau mau berangkat kuliah, sebaiknya makan dulu, Kus, ucap mamah begitu melihat kehadiranku di ruang makan. Iya, Mah. Oh iya, Mah. Enda dan bapak kemana? Kok gak kelihatan sih? Tanyaku kepada mamah yang terlihat kembali asyik dengan pekerjaan dapurnya. Mendengar pertanyaanku tersebut, nampak mamah mematikan kompor tempatnya menggoreng. Kini berbekal dengan sepiring bakwan jagung yang telah selesai digorengnya, mamah pun berjalan menghampiri aku yang telah duduk di meja makan. Enda udah berangkat dari jam 10 tadi, Kus. Katanya sih ada keperluan belajar bersama dengan teman-temannya, jawab mamah yang berbalas dengan pergerakan pandangan mataku menatap ke arah jam dinding. Nampak terlihat waktu telah menunjukkan pukul 11 siang. Kini begitu melihat aku yang masih terpaku menatap ke arah jam dinding, mamah pun segera menyendokkan sepiring nasi dan meletakkannya di hadapanku. Terus kalau bapak ada di mana, Mah? Lama mamah berdiam begitu mendengar pertanyaan aku tersebut. Irama tarikan nafasnya yang begitu dalam seperti mengisyaratkan akan adanya sebuah beban pikiran yang kini tengah bersemayam di dalam pikirannya. Bapak kamu ada di kamar, Kus. Sepertinya bapak hari ini sedang kurang enak badan,
Jawab mama seraya memperhatikan aku yang kini mulai menyuapkan sesendok nasi yang berlaukan suiran ayam goreng ke dalam mulut. Begitu mendengar jawaban mama tersebut, aku pun hanya bisa terdiam dalam rasa bersalah. "Mah, kamu kenapa, Kus?" tanya mama dengan perasaan heran. Begitu melihat aku yang tidak lagi bersemangat melanjutkan makan. "Apa enggak sebaiknya Engkus berhenti kuliah aja? Biar Enda aja yang meneruskan sekolahnya. Engkus kasihan sama bapak, mah. Engkus gak mau melihat bapak sakit karena..." "Kus, kamu jangan berbicara seperti itu," ucap mama memotong perkataanku. Dari nada suaranya yang meninggi, sepertinya mama tidak menyukai dengan apa yang telah aku katakan. "Apapun yang terjadi, Kus, mama dan bapak akan selalu berusaha memperjuangkan agar kalian bisa tetap meneruskan pendidikan ini. Suatu saat nanti, mama berharap kamu dan adik kamu bisa dapat kembali mengangkat kehidupan keluarga ini." "Hah? Suatu saat nanti mama berharap kamu dan adik kamu bisa dapat kembali mengangkat kehidupan keluarga ini? Apakah sudah separah ini kehidupan keluargaku ini? Hingga akhirnya kini mama menggantungkan harapan perbaikan ekonomi keluargaku ini kepada aku dan Enda?" tanyaku dalam hati begitu mendengar perkataan mama tadi. "Mah, boleh Engkus bertanya sesuatu?" ucapku dengan ragu. Mendengar perkataanku tersebut, terlihat mama menganggukkan kepalanya. "Mah, memangnya sudah separah apa sih kondisi ekonomi keluarga kita ini?" tanyaku sambil mengeluarkan sebuah kunci mobil dari dalam tas, lalu meletakkannya di atas meja makan. "Entahlah, Kus. Mama berharap dalam jangka waktu 5 bulan ke depan ini bapak kamu akan kembali mendapatkan pekerjaan, walaupun itu mungkin memang terasa sulit," jawab mama seraya mengarahkan pandangannya ke wajahku. "Walaupun itu mungkin memang terasa sulit?" "Iya, Kus. Bapak kamu pernah mengatakan bahwa dia seperti merasa kalau permasalahan yang pernah terjadi di kantornya itu kini telah berkembang menjadi pola liar. Bukanlah hal yang tidak mungkin jika informasi yang seperti itu akan cepat menyebar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, dan kini bapak kamu merasa bahwa dia tidak akan mungkin lagi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan besar yang ada di Jakarta ini." "Kalau emang bapak gak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, lantas kenapa bapak gak mencoba bekerja di perusahaan kecil aja, mah?" tanyaku yang masih merasa bingung dengan penjelasan mama tersebut. "Kus, bukankah suatu hal yang mudah jika kamu dituduh sebagai pelaku penggelapan uang di sebuah perusahaan besar sedangkan kamu tidak melakukannya? Mental dan harga diri bapak kamu saat ini sudah benar-benar jatuh akibat semua tuduhan tersebut. Ditambah lagi, sampai dengan saat ini bapak kamu belum juga bisa untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Pastinya hal tersebut akan membuat mental bapak kamu semakin jatuh. Dan sepertinya dari apa yang telah mama tangkap, andaikan bapak kamu memang harus terpaksa bekerja di sebuah perusahaan yang kecil ataupun berwira swasta, mungkin bapak kamu akan memilih untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Jawa Barat. Sepertinya bapak kamu itu memang sudah terlalu sakit hati, Kus, dengan pekerjaan kantoran di Jakarta ini." "Hah? Jadi kita akan meninggalkan Jakarta ini, mah?" tanyaku, memotong perkataan mama. Sungguh apa yang baru saja dikatakan oleh mama tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah aku sangka akan terucapkan dari mulut mama. "Iya, Kus, itu opsi terakhir yang mungkin akan bapak kamu ambil jika dalam rentang waktu 5 bulan ini bapak kamu tidak juga mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang besar." "Jadi rumah kita ini akan dijual, mah?" tanyaku dengan perasaan sedih. Mendengar pertanyaanku tersebut, mama pun menganggukkan kepalanya. "Jika memang tidak ada opsi lain, terpaksa, Kus, rumah kita ini akan kita jual, karena mama sangat tahu pasti akan kondisi keuangan keluarga ini. Dengan dijualnya rumah serta mobil yang kamu pergunakan sekarang ini, setidaknya bapak dan mama akan mempunyai modal untuk membeli sebuah rumah sederhana di kampung, dan sisanya dapat dipergunakan untuk berwira swasta sekaligus membiayai pendidikan kalian." Sedih. Itulah perasaan yang aku rasakan saat ini.
begitu mendengar penjelasan Mamah yang mengatakan akan menjual rumah dan mobil, yang mana hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan sebagai modal perekonomian keluarga kami ini, terutama untuk menunjang pendidikan aku dan Enda. Sejujurnya aku memang merasa tidak enak dengan posisiku sekarang ini, karena di saat kondisi perekonomian keluargaku sedang berada di dalam masalah yang sepelik ini, aku masih saja membebaninya dengan biaya pendidikan aku yang tinggi. Andai saja saat ini waktu bisa diputar ulang kembali dan aku diberikan kemampuan untuk melihat masa depan, tentunya aku akan berpikir ulang untuk mengambil pendidikan di sebuah fakultas kedokteran yang berada salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta Selatan. Ya udahlah Mah, kalau memang nanti Bapak dan Mama memang mengambil keputusan seperti itu, Enggus dan Enda pasti akan mengikutinya, ucapku yang berbalas senyuman Mama. Kalau begitu, Enggus berangkat ke kampus dulu Mah. Seiring dengan ucapanku tersebut, aku pun segera bangkit dari kursi meja makan dan mencium tangan Mama. Kini baru saja aku hendak melangkahkan kaki ini keluar dari dalam rumah. Suara yang terdengar dari arah pintu kamar Bapak telah membuat aku mengurungkan niat untuk beranjak keluar dari dalam rumah. Bapak, gumamku dalam hati begitu melihat Bapak yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Mendapati hal tersebut, aku pun segera bergegas menghampiri Bapak guna meminta izin untuk pergi ke kampus. Bapak udah sehat? Tanyaku begitu berada tepat di depan Bapak. Mendapati kini Bapak belum merespon pertanyaanku tersebut, aku pun segera mencium tangan Bapak untuk meminta izin. Bapak gak kenapa-napa, Kus. Hanya sedikit flu ringan aja. Oh iya, Kus. Kalau kamu mau ke kampus, jangan lupa untuk meninggalkan kunci mobilnya. Karena hari ini akan ada pembeli yang akan melihat mobil tersebut, ucap Bapak di antara batu kecilnya. Tenang Pak, Engkus gak akan lupa kok. Kan semalam Bapak juga udah bilang ke Engkus kalau hari ini akan ada pembeli yang mau melihat mobil itu. Tuh, kunci mobilnya udah Engkus taruh di atas meja makan, jawabku yang berbalas dengan senyuman Bapak. Kini setelah berbasa-basi sebentar dengan Bapak, aku pun memutuskan untuk segera berangkat menuju ke kampus. Februari tahun 2000, pukul 22:19 malam. Pernahkah kamu berharap akan adanya sebuah harapan, di mana kamu menyadari bahwa harapan kamu itu perlahan demi perlahan terasa semakin memudar, seiring dengan datangnya hari demi hari yang terus berganti? Ya, sepertinya itulah yang tengah aku rasakan saat ini. Kebencianku akan hari demi hari yang terus berganti, kini seperti membuat pergerakan waktu yang berjalan malam ini terasa begitu cepat. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan semua kenyataan ini? Apakah memang udah seharusnya aku pergi dari rumah ini dan memulai kehidupan yang baru? Gumamku pelan dengan pandangan menerawang ke langit-langit kamar. Lama aku terdiam, menikmati semua keheningan ini. Di dalam bayang-bayang akan kegagalan Bapak, yang hingga sampai dengan saat ini masih belum juga bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Pusing. Gerutuku seraya mencoba memejamkan mata ini. Tapi kini belum sempat aku memejamkan mata ini, sebuah suara ketukan terdengar dari arah pintu kamar. Tok tok tok. Ini pasti bukan sesuatu yang baik. Terkaku dalam hati, tanpa berkeinginan untuk beranjak dari atas tempat tidur, guna merespon suara ketukan tersebut. Kus, kamu belum tidur, Kus? Bapak? Tanyaku dalam hati begitu mendengar suara Bapak yang terdengar di antara suara ketukan pada daun pintu. Mendapati hal tersebut, aku pun segera beranjak dari atas tempat tidur, guna membuka pintu kamar. Bapak? Ada apa, Pak? Tanyaku selepas membuka pintu kamar dan mendapati keberadaan Bapak yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Sebuah kain sarung yang terlihat membungkus kaki Bapak, serta sebuah kopiah putih yang bertengger di kepala Bapak, seperti memberikan sebuah gambaran bahwa Bapak mungkin baru saja selesai melaksanakan sholat Isya.
Kamu sudah sholat isya, Kus? Udah, Pak. Memangnya ada apa, Pak? Tanyaku kembali dengan rasa heran begitu melihat ekspresi wajah Bapak yang seperti tengah menyembunyikan sesuatu di dalam pikirannya. Ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan dengan kamu, Kus. Seiring dengan jawaban yang terlontar dari mulutnya tersebut, Bapak pun segera berjalan menuju ke arah ruang tamu. Apa sebenarnya yang ingin Bapak bicarakan? Tanyaku dalam hati, seraya mengikuti langkah kaki Bapak. Kini seiring dengan hempasan tubuhku yang telah menduduki sebuah kursi yang berada di ruang tamu, nampak Bapak terdiam sesaat dengan ekspresi wajahnya yang tegang. Rumah kita ini sudah laku terjual, Kus, ucap Bapak seraya menghela nafas panjang. Hah? Secepat itu, Pak? Ujarku dalam rasa tidak percaya atas pemberitahuan yang baru saja terucap dari mulut Bapak. Mendapati ujaranku tersebut, Bapak pun terlihat menganggukkan kepalanya, seraya kembali menghela nafas panjang. Kalau memang rumah ini sudah laku terjual, lantas kita akan pindah kemana, Pak? Tanyaku di antara kegundahan hati ini atas nasib dari keluargaku setelah rumah yang kami tempati ini terjual. Iya, Kus, rumah kita ini sudah laku terjual. Bapak dan Mama memang sengaja tidak memberitahukan proses penjualan rumah ini kepada kamu dan Endah, karena Bapak takut hal tersebut akan mengganggu konsentrasi belajar kalian. Tapi yang pasti, Kus, kita diberikan kesempatan oleh pembeli rumah ini untuk menempati rumah ini selama kurang lebih 2 bulan, dan di antara rentang waktu 2 bulan itu, Bapak akan mencoba mencari kabar dari teman-teman Bapak yang mungkin mengetahui informasi tentang rumah sederhana yang bisa kita beli. Tapi Bapak bisa memastikan kalau rumah yang akan kita beli tersebut nantinya tidak akan lagi berlokasi di Jakarta lagi. Bapak sudah lelah dengan kehidupan di Jakarta ini, Kus, jawab Bapak dengan wajah yang tertunduk. Lantas kalau pindah, bagaimana dengan nasib sekolah Endah dan kuliah Engkus, Pak? Apakah Engkus harus berhenti kuliah agar kehidupan keluarga kita ini enggak terbebani oleh biaya kuliah Engkus yang mahal itu? Ucapku yang berbalas keterkejutan Bapak. Jangan, Kus, kamu jangan berhenti. Kamu harus tetap meneruskan kuliah kamu di Jakarta ini. Untuk urusan Endah, biar Bapak nanti yang mengurus proses perpindahan sekolah Endah ke lokasi rumah kita yang baru. Lama aku terdiam, mencoba memahami makna yang tersirat dari perkataan Bapak tersebut. Hingga akhirnya, aku pun berkesimpulan bahwa Bapak menghendaki agar aku tetap tinggal di Jakarta dan meneruskan proses perkuliahan ini hingga selesai. Sedangkan sepertinya Endah akan diajak turut serta oleh Bapak dan Mama ke lokasi rumah yang baru dan melanjutkan pendidikannya di sana. Kamu jangan terlalu banyak berpikir, Kus. Semua urusan biaya pendidikan Endah dan kamu itu menjadi urusan Bapak dan Mama. Sebaiknya kamu berkonsentrasi untuk menuntaskan perkuliahan kamu itu hingga selesai. Dan sebaiknya mulai dari sekarang ini, kamu sudah harus mulai mencari tempat tinggal yang murah untuk menunjang proses perkuliahan kamu itu. Seiring dengan perkataan Bapak tersebut, nampak Bapak ini terlihat menyulutkan sebatang rokok, lalu menghisapnya dalam-dalam. Tapi Pak, bagaimana mungkin Engkus bisa mendapatkan tempat tinggal yang murah di Jakarta ini? Bapak yakin kamu pasti akan bisa untuk mendapatinya, Kus, jawab Bapak seraya menghembuskan gumpalan asap rokok ke udara. Ya Tuhan, semoga saja Gio dan Irfan bisa memberikan aku jalan keluar dari semua permasalahan ini. Gumamku dalam hati dengan harapan akan adanya sebuah ide cemerlang dari Irfan dan Gio untuk membantu mengatasi permasalahan akan tempat tinggalku selama menjalani proses perkuliahan nanti. Pak, apa, Kus? Maaf Pak, apakah memang sudah nggak mungkin lagi bagi Bapak untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta ini, sehingga Bapak memutuskan untuk pindah? Tanyaku dengan rasa ragu. Mendengar pertanyaanku tersebut, terlihat Bapak terdiam sesaat dengan pandangan menerawang ke arah langit-langit rumah. Entahlah, Kus, tapi sepertinya memang sudah tidak mungkin lagi Bapak berharap banyak pada keramahan kota Jakarta ini.
Semua nasib bapak seperti beranjak menjauh dari bapak. Dan entah mengapa kini bapak berpikir, apa mungkin ya Kus? Kesialan demi kesialan yang datang silih berganti menghampiri bapak. Semuanya itu merupakan hasil dari kiriman kekuatan gaib atau kekuatan jahat yang telah dikirimkan kepada bapak. Dan semuanya itu bertujuan untuk menghancurkan perekonomian keluarga kita ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar pak. Gak baik bapak berpikir seperti itu. Ucapku dengan rasa terkejut atas perkataan yang baru saja terucap dari mulut bapak. Itu hanya praduga bapak aja Kus. Lagi pula saat ini bapak masih merasa yakin kok kalau Tuhan itu pasti akan memberikan kemudahan kepada keluarga kita untuk melalui semua permasalahan ini. Harus itu pak, kita harus yakin dengan kekuasaan Tuhan yang akan memberikan kemudahan dalam setiap permasalahan hidup ini. Dan mudah-mudahan iman keluarga kita ini akan tetap terjaga dan enggak terpengaruh oleh masalah yang tengah membelit perekonomian keluarga kita ini. Hah, kamu berpikir terlalu jauh Kus. Kok omongan kamu itu jadi bawa-bawa masalah iman sih? Apa kamu meragukan iman bapak kamu ini? Ujar bapak yang sepertinya merasa tersinggung atas ucapanku tadi. Engkus nggak bermaksud seperti itu pak. Sudahlah Kus, jangan diteruskan lagi. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti akan semua ini. Lebih baik untuk sekarang ini kamu berkonsentrasi saja pada kuliah kamu itu, ucap bapak dengan ekspresi wajahnya yang dingin. Diam, mungkin itulah sebuah pilihan yang bijak bagiku saat ini dalam menyikapi kesalahpahaman bapak atas perkataan yang terucap dari mulutku tadi. Karena bukanlah hal yang tidak mungkin jika aku saat ini kembali mendebat perkataan bapak, maka hal tersebut akan berkembang menjadi sebuah pertengkaran kata-kata yang tidak akan ada ujung akhirnya. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan iman kepada bapak agar dapat membimbing keluarga ini keluar dari permasalahan yang pelik ini, ujarku dalam hati seraya menatap kepergian bapak yang mulai berjalan meninggalkan ruang tamu. Bersambung. Demikianlah bagian 1 Anaking dari Metamorfosis dalam beberapa bagian di Fakta Sejarah. Nantikan bagian berikutnya ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya.